Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Terima kasih yang selalu setia. Semoga diberikan kesehatan, kemudahan rezeki dan diberkahi umurnya. Oke, kan Mbak Alawi tak habis-habisnya nih teman-teman ya, membelokkan sejarah terutama pada NU dan Nahdien serta pengurus-pengurus PBNU ini harus tahu nih teman-teman ya. Dan kita akan menampilkan komentar dari Kiai Nur Ihya yang menanggapi tentang pembelokan sejarah dari klan Ba'alawi. Seperti apa ulasannya, kita simak videonya. Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi ini punya menantu. Mantunya yang bernama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bukhdar Bundusu. Dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bukhdar ini adalah salah satu pencetus daripada Nahdlatul Ulama. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bukhdar ini adalah salah satu pencetus daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama waktu itu diciptakan, digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bukhdar. Nahdlatul Ulama waktu itu diciptakan, digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bukhdar. Cuma karena memang Habib Muhammad ini keturunan orang Arab, waktu itu aturan daripada orang-orang Belanda dan Indonesia, seorang luar asing tidak boleh membuat satu firqah, tidak boleh membuat satu perkumpulan. Maka para habaib zaman daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bukhdar ini bermusyawarah bagaimana siapa yang kita tunjuk untuk menjadi ketua daripada Nahdlatul Ulama. Akhirnya tercetuslah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Asy'ari ini tidak serta-merta begitu saja menerima. Begitu disuruh oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bukhdar untuk menjadi ketua Nahdlatul Ulama, ditolak. Tidak mau ya, tidak mau, hormat kepada habaib. Sampai 3 kali, akhirnya yang sudah sama kita tahu bahwasannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itulah yang pertama menjadi pimpinan Nahdlatul Ulama. Pengakuan dari seorang habib yang berceramah. Ceramahnya jelas-jelas bikin yang ngerti pelajaran aswaja ke-NU-an itu marah. Karena apa? Mengubah sejarah. Memang semuanya itu mau diakui. Nggak ada yang tersisa nanti. Lawong Rabithah Alawiyah itu berdirinya bulan Desember 1928 setelah berdirinya berkumpulnya pemuda-pemudi Indonesia untuk mengangkat sumpah dalam Sumpah Pemuda. Malah ini membuat sejarah sendiri, katanya yang berjasa ya mendirikan, menggagas berdirinya NU adalah dari kalangan mereka. Ini kalau didengar sama Muhyiddin ya saja. Saya lebih dari 12 tahun itu dapat pelajaran ke-NU-an aswaja, itu nggak pernah mendengar berita dan cerita seperti ini, itu nggak pernah saya. Lah ini tiba-tiba ya ada orang gabrus ya mengakui seperti yang panjenengan dengar dan lihat sendiri. Nanti jenengan lihat lah, ini tadi kan audio ya, videonya di deskripsi. Jadi ini tidak fitnah. Pikiran nanti kami ini selalu memfitnah para habib Alawi atas dasar atau ujaran kebencian. Tidak. Bahkan nantinya berdirinya Monumen Nasional Monas itu nanti juga atas restu dari Habib Alawi. Bahkan berdirinya Monumen Tugu Pahlawan itu nanti juga dari Habib Alawi. Apalagi nanti semua akan diakui. Lawang NU yang sebesar ini aja diakui. Ceramah yang menggebu seperti itu seakan-akan benar ya, percaya diri. Jika didengar, dilihat oleh santri-santri NU, santri-santri pondok pesantren atau murid-murid sekolah ya dasar sampai perguruan tinggi yang nggak ngerti pelajaran ke-NU-an aswaja, ya maka iya saja.
Ini namanya apa? Pembelokan sejarah. Mungkin Gus Fahru Rozi, Bulu Lawang, Malang, Anur 123 belum pernah mendengar dan melihat video ini. Tolong buka Kang Fahru Rozi. Buka mata hati dan mata batin panjenengan, mata dohir panjenengan. Semua buka. Ya. Kiai Haji Maduddin Usman dan kawan-kawan itu membela marwah, ya, muruah, wibawa, Nahdlatul Ulama. Justru malah Anda menilai sebaliknya. Kami ini meluruskan sejarah NU yang sudah dibelokkan. Berikut underball yang ada di bawahnya. Di antaranya adalah Jatman, Jam'iyah Thorekoh An-Nahdliyah. Antara Thorekoh Alawiyin, Thorekoh Alawiyah, Thorekoh Ba'alawi, ini seakan-akan sama. Padahal tidak. Bagi orang awam, sama saja. Padahal tidak. Kadang mereka itu Thorekoh Ba'alawi ngakunya ya Thorekoh Alawiyin. Gitu. Nanti kalau dituduh Thorekoh Alawiyin, larinya ke Thorekoh Ba'alawi. Lalu alasannya kenapa jadi Thorekoh Ba'alawi? Karena Ba'alawi adalah Thorekoh yang paling murni. Duriyah Nabi yang paling murni menjaga nasabnya sejak awal sampai sekarang ini. Dan bahkan semuanya itu serba ya. Seakan-akan dunia ini milik mereka sendiri. Sampai-sampai makam Nabi yang paling sahih itu cuma ada dua, yakni makam Rasulullah SAW di Madinah, yang kedua makam Nabi Hud di Yaman, di Hadramaut itu. Ya ini kan namanya apa ya? Kok nggak malu ya? Nggak malu nanti diketahui banyak orang, lalu dikritisi ya, disalahkan. Ya semuanya mau diakui. Jadi Thorekoh Ba'alawi itu beda dengan Thorekoh Alawiyin. Bahkan beda juga dengan Thorekoh Alawiyah. Tapi nanti kalau dituduh, kamu tuh Thorekohnya apa? Ya Alawiyin, sama. Padahal bukan, sama dengan Robitoh Alawiyah itu loh. Robitoh Alawiyah itu bukan ikatan para keturunan Ali bin Abi Thalib, bukan. Tetapi ikatan perkumpulan organisasi yang menaungi keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah bin Isa Ar-Rumi. Nanti kalau ada apa-apa di Ba'alawi ya larinya ke Alawiyin sama. Nanti insya Allah akan kita bahas secara detail apa Thorekoh Ba'alawi itu, apa Thorekoh Alawiyin itu, apa Thorekoh Alawiyah itu. Kemarin sudah secara sekilas ya kita bahas itu. Tapi nanti insya Allah akan kita ulas agar lebih jelas dan lugas. Nah, ini kan namanya klaim-klaim sepihak. Nantinya semua mau diakui, termasuk diantaranya adalah organisasi massa ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Padahal Nahdlatul Ulama itu pertama kali ya dirintis ya oleh para ulama-ulama sepuh kita, asli tanpa Ba'alawi. Ya. Pertama kali ya embrionya dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Terus sebelum Nahdlatul Ulama berdiri 1916 itu sudah ada Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air atau rakyat tanah air, masyarakat di tanah air. Terus kemudian itu dirintis untuk berdirinya kembali pada tahun 1918 ya. Nahdlatul Tujar, yakni kebangkitan para pengusaha, pedagang. Di antaranya nanti yang menjadi ketua PBNU pertama yakni Kiai Haji Hasan Gipo atau Kiai Haji Hasan Basri Sakifuddin. Karena beliau adalah seorang pengusaha, duriyah dari Mbah Sunan Ali Rahmatullah Ngambel Dento, Surabaya. Setelah itu dari Nahdlatul Wathon menjadi Nahdlatul Tujar, lalu tahun 1914 sebelumnya juga ada perkumpulan pemuda-pemuda ya yang bernama Tempat Diskusi, yakni Taswirul Afkar, yang menjadi kawah condro di muka pemikiran, yakni Nahdlatul Fikri. Jadi dari Nahdlatul Wathon ada sebelumnya Nahdlatul Fikri,
Tahwid Taswirul Afkar itu lalu menjadi Nahdlatul Fikri. Saat itu didiskusikan terus oleh para kiai. Jadi berubah-ubah, namun atas usul dari Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz akhirnya menjadi nama Nahdlatul Ulama. Jadi Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz. Kalau Kiai Haji kok Mas itu berarti keturunan dari Mbah Sulaiman Mojagung, Ali Akbar, lalu Ali Aswar sampai sekarang di Dresmo itu, ya, Dresmo Surabaya, ya, itu kiai-kiainya mesti Mas, bukan Mas panggilan kalau Jawa Tengah kan Mas sama dengan kakak atau Kang Mas. Nah di situ Mas artinya yang sesuatu yang sangat berharga seperti emas. Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Mas Ubaidillah, Kiai Haji Mas Yusuf Muhajir, ya Mas sampai sekarang. Lah seandainya sekarang di Dresmo Surabaya malah menggunakan Habib Ahmad Khon sama Habib Basaiban itu salah kaprah. Ya, salah kaprah anak-anak, adik-adik itu sekalian, pengumuman untuk warga Dresmo keturunan Sayyid Ali Akbar, Ali Asghar, ya. Mungkin Basaiban, ya, tapi bukan Basaiban. Sudah saya luruskan. Punjernya leluhur jenengan itu Pangeran Kanigoro. Kanigoro itu Pasuruan sana loh. Ya, Pangeran Kanigoro dipanggil oleh Raja ing Mentaram untuk diskusi, ya, mau dikasih penghargaan lah. Perjalanan, ya, tidak, dan belum sampai ke Solo, ya, wafat duluan di tengah jalan, yakni di daerah Mancilan, ya, Mojo Agung, ya, Jombang, yang kemarin sudah saya luruskan itu. Jadi tidak benar. Di nama yang paling kuat argumentasi kenapa dikasih nama Nahdlatul Ulama itu yang ngasih ya Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz. Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh Habib, ya, ceramah itu tadi, dalam ceramah itu tadi nggak benar sama sekali, nggak ada unsur kebenaran sejarah. Tidak boleh disampaikan diulang-ulang lagi di tempat yang lain ke orang lain, nanti tambah menyesatkan, ya. Jadi kalau kita hitung keseluruhan para pendiri NU pertama kali itu ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdullah Fasdullah Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Bisri Samsuri Jombang, Kiai Haji Asnawi Mbah Raden Asnawi Kudus, terus Kiai Haji Nawawi Pasuruan, terus Kiai Haji Ridwan Semarang, Kiai Haji Nahrawi Malang, Haji Ndoro Muntoho menantu Kiai Haji Khalil Bangkalan Maduro. Nggak ada kabibnya, nggak ada asegafnya, itu nggak ada. Nggak ada Ahmad bin Muhammad Asegaf, nggak. Al-Mundor tadi ya, nggak ada. Kiai Haji Abdul Hamid Fakih Sedayu Gresik, Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding Cirebon Jawa Barat, Kiai Haji Mas Alwi, ya, Mas ini berarti ya keturunan Dresmo sama Jawa Timur, ya Surabaya. Kiai Haji Abdullah Ubed dari Surabaya juga. Syekh Ahmad Gonaim Al-Misri, bukan Al-Yamani, ini yang dari luar negeri. Bukan dari Al-Yamani atau Al-Hadrami, At-Tamimi atau Al-Uraidi, nggak ada. Justru yang dari ulama sepuh luar negeri itu justru Kiai atau Syekh Ahmad Gonaim Al-Misri. Bukan Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdor, bukan. Atau Habib Ali Kuitang, bukan. Atau justru bahkan pengarang kitab Manhajul Istiqomah, ya. Ini pengarang kitab Manhajul Istiqomah, ya, Habib Usman bin Yahya. Ya, ini nggak ada, sama sekali nggak ada. Sejarah menyebutkan itu. Jadi tidak ada nama Habib Ba'alawi, baik dari marga bin Yahya, Al-Hamid, Al-Mufdor, As-Segaf, Al-Atos, ya, Barobah, Baharun, Bilfaqih, Al-Qadri atau Al-Qadri, dan lain sebagainya. Nggak ada. Nggak ada. Jangan mengada-ada kalau nggak ada. Ya, ini namanya kejahatan. Pembelokan sejarah. Semua itu harus diukur, ya, kalau mau ceramah. Sekarang ini era keterbukaan informasi. Semua orang sudah cerdas. Nggak gampang dikibuli, ya. Jadi sing hati-hati.
Kalau ceramah gabrul, nggak gabrus itu sekali lagi saya nggak mau ru'i elek ya. Siapkan sandal atau sepatu, lemparkan ke mukanya. Kalau masih gabrul, khurafat, ya saya menyarankan seperti itu. Nanti kalau dibilang siapa yang nyuruh, Kiai Haji Nur Yahya Surabaya, itu aja. Kalau memang menipu, berisi khurafat dan mengaburkan sejarah. Tapi kalau berisi tuntunan ibadah, ya, muamalah, nggak apa-apa. Jangan dilempar, nanti saya tetap salah. Oh, ulama kok, kiai kok muruyale, nanti saya disalahkan. Enggak. Kalau ditipu, jenengan ditipu, diceritai khurafat atau sejarah yang ya seperti yang itu tadi, merubah-rubah pendiri, ya, usulan dari Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhor atas jasa para Habib, NU itu bisa berdiri. Nanti apalagi? Buktinya sekarang makam-makam pun juga diakui milik mereka. Wali Songo ibarat pohon itu ditempeli benalu, ya, lalu pohonnya kurus, kering, mati, ditendang, habis keturunannya, ingkirat. Itu polanya seperti itu. Makam-makam para wali, para tokoh diakui sebagai marga Alawi, lalu setelah itu datanglah nama-nama dalam batu nisan seperti setan gentayangan menancap di sekitar makam para wali dengan nama-nama mereka. Lalu setelah itu lama-kelamaan Sunan Bonang itu sudah tidak dikenang lagi. Yang dikunjungi malah justru itu lebih mulia Al-Habib itu dari Al-Amudi, dari As-Sakaf itu, dari Al-Abbas itu, dari Al-Idrus itu ada di sekitar makam Sunan Bonang. Ya kan seperti itu nantinya. Nah, inilah yang namanya kejahatan. Kejahatan itu sama dengan fitnah, al-asyaddu minal qatl itu. Lebih pedih dan perih, lebih kejam daripada membunuh. Karena kalau membunuh cuma satu, tapi kalau fitnah sejarah itu lebih dari itu. Sampai keturunan kita nanti akan menulisnya. Nanti jika dicatat oleh pelaku sejarah yang tidak mengerti sejarah sebelumnya, maka akan ditulis, ya, sama seperti apa yang sudah disampaikan oleh Al-Habib, misalkan, dari kalangan Ba'alawi, bahwa jasa para Habib Ba'alawi lah NU bisa berdiri di Indonesia ini, ya, pasti akan ditulis seperti itu. Berdasarkan video ini tadi. Gitu. Sama dengan Siti Fatimah ketika menulis skripsi tesis S2-nya di Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Lalu yang dikunjungi untuk mengulik informasi itu dari kalangan para Habib Alawi, maka jadinya makam KRT Sumodiningrat itu ya di Lamber Kidul, Semarang. Mbah Keramat Jati, yang di Jejeran itu malah palsu, bukan makam Mbah KRT Sumodiningrat yang asli, katanya seperti itu. Itu adiknya, loh gitu. Adiknya KRT Sumodiningrat, ya Sumodiningrat yang asli itu di Lamber Kidul, Semarang. Yang di Jejeran Barat Bantul itu palsu, itu adiknya. Kalau dikejar itu jadi adiknya, gitu. Terus mau jadi apa lagi nanti? Gitu. Makam-makam palsu yang ada di Indramayu, Jawa Barat juga begitu. Banyak sekali pengaburan sejarah, pembeloan sejarah yang akhirnya akan merusak, ya, para keturunan kita dalam mengakses sejarah aslinya di negerinya sendiri. Jadi kalau saya sering menyampaikan bahwa habaib yang ada di Indonesia itu sebagai penjajah, itu jangan marah. Gitu. Faktanya seperti itu. Saya memiliki teman, ya, lebih dari 1000 ya, yang tergabung dalam Duriyat Kesultanan dan Kerajaan Senusantara. Itu ada yang tetap bersikukuh, tidak mau menerima saran dan kritikan saya. Katanya saya ini dikatakan su'ul adab, gak punya sopan santun, membatalkan nasabah Alawi. Loh. Nasabah Alawi itu sudah batal sebelum adanya hijrah leluhur Pak Alawi ke Indonesia, itu sudah batal. Sejak pertama kali yang katanya hijrah,
ya dari Basrah ke Hadramaut Yaman itu sudah batal, sudah batal. Jadi kalau sekarang boleh saya mengatakan haram hukumnya meyakini nasab Alawi itu nyambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan makruh tahrim, bukan makruh lagi, haram. Saya berani mengatakan seperti itu, haram. Haram itu ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yuthabu ala tarkihi. Definisi dari haram adalah disiksa, dikasih dosa jika melakukannya atau meyakininya. Dan dikasih pahala jika meninggalkannya, tidak meyakininya. Karena apa? Kalau kita meyakini bahwa Habaib Alawi itu dzurriyyah biologis Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sama dengan kita menfitnah kesucian Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilindungi oleh Allah di dalam kitab suci, diteruskan kembali oleh sabda Nabi. Kita akan melawan kitab suci dan melawan hadis Nabi. Di abad 21 Masehi, di abad 15 Hijriah ini sudah tampak di depan mata kita. Ya, saya memiliki simpanan dokumentasi video-video mereka itu. Dan video itu tidak hanya diucapkan oleh satu orang Habib saja. Mulai Habib yang muda sampai yang tua. Habib bocil sampai yang sudah sepuh. Dan semuanya hampir sama. 99%. Hanya 1% saja yang lurus. Yang 1% ini kadang-kadang sebagian masih dipilah lagi, itu ada yang subhat. Subhat. Yang kemarin membela kita itu ya Habib Abu Bakar itu misalnya. Itu bagus, itu masuk daripada 1%-nya. 99% itu sama. Sama saja. Intinya karena mereka menempuh jalur Thariqah Ba'alawi. Lah Thariqah Ba'alawi itu memiliki kitab sendiri, Manhajus Sawi. Tidak hanya Manhajus Sawi ya, Syarhul Ainiyah, Al-Mashra'ur Rawi, dan kitab-kitab sejarah serta kitab nasab versi Ba'alawi. Dulunya kitab-kitab ini tidak bisa masuk ke Indonesia dan bahkan tidak boleh diterjemah ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia atau bahasa Filipina atau bahasa Inggris atau bahasa Jawa, nggak boleh oleh mereka. Karena apa? Khawatir ketahuan kita, gitu loh. Ketahuan kita. Jadi nanti itu lama-lama ya, bisa jadi para Habib Ba'alawi itu mengaku sebagai Tuhan. Iya, ana rabbukumul a'la. Bukan Tuhan yang seperti Tuhan pencipta alam semesta raya ini, enggak, tapi Tuhan yang lainnya. Ketika ada pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu, ada seorang yang menjawab dengan jawaban, siapa Tuhanmu? Abdullah Al-Haddad. Siapa Nabimu? Abdullah Al-Haddad. Siapa Nabimu? Abdullah Al-Haddad. Lalu Allah mengutus malaikat untuk membebaskan orang itu tadi karena dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kelihatannya pertama kali disampaikan ya biasa-biasa saja. Tetapi ketika informasi ini dipindah, disampaikan oleh lain orang di tempat yang lain, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Inilah yang namanya propaganda. Propaganda. Informasi salah tapi dipropaganda terus, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Yang menyimak live malam ini ya banyak yang di antara para habaib Alawi, banyak sekali. Ya, panjenengan semua bisa menilainya sendiri. Apa maksud dan tujuan saya ini? Apakah untuk saya pribadi? Tidak. Untuk apa? Untuk apa? Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah, di antara yang menyerang kami dari kalangan Habib Alawi adalah, coba kamu lihat, di Semarang itu ada pabrik ekstasi, digerebek oleh BNN, disampaikan oleh CNN, ya kan? Dalam berita nasional bahkan internasional. Siapa yang mendirikan pabrik itu? Ternyata dari TKA China. Lalu lihat matamu, kenapa yang justru disalahkan malah Arab Yaman, kok enggak Cina-Cina itu? Nah, saya
katakan seperti itu. Saya tetap meluruskan pemahaman yang menurut saya mereka itu kurang paham. Selama ini apakah saya itu menyampaikan informasi yang mengandung unsur rasis? Tidak, saya tetap menjaga diri. Jangan sampai rasis itu terjadi. Siapapun yang salah di negeri ini harus ditindak sesuai dengan hukum yang ada, dengan undang-undang yang berlaku. Misalkan yang backingi ya pabrik ekstasi di Semarang itu orang Yaman sekalipun dia tetap salah. Orang China sekalipun dia tetap salah. Nggak ada undang-undang yang membenarkan itu. Dari segi kesehatan akal, generasi kita sudah diracuni oleh ekstasi, narkotika. Dari sisi spiritual, kita diracuni oleh khurafat. Ya hampir sama. Kalau khurafat nggak kelihatan fisik bentuk benda yang dikonsumsi itu kan enggak. Jadi ada alat perusak penghancur generasi kita ini, yakni narkotika dan khurafat yang ada. Kita harus berhati-hati sebagai rakyat Indonesia yang tetap berada di tengah secara bijaksana. Tidak sampai menggeneralisir semua orang-orang China atau keturunan Tionghoa itu salah, ya tidak. Atau semua keturunan Arab atau Yaman itu keliru, ya tidak. Kita tetap berada di tengah sebagai generasi bangsa yang terpilih ini. Ya bangsa Nusantara ini. Kita ini dianugerahi oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk mengelola sumber daya alam yang ada di sini. Mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu milik kita bersama. Oleh sebab itu jika sejengkal tanah atau setetes air laut sekalipun ya diganggu oleh kepentingan asing, maka kita wajib membelanya. Bela negara. Bela negara. Bela negara tidak hanya abdi negara dari kalangan TNI Polri saja, ya tidak, semuanya. Jadi tetap salah ya tetap salah. TKA Cina harus tetap diawasi juga. Kita tidak boleh ceroboh. Kelemahan kita itu pada pengawasan, dan kelemahan kita yang paling fatal yaitu suka disogok dengan uang. Itu kelemahan kita. Ini sudah dipelajari oleh mereka, baik dari agen-agen intelijen asing ya. Itu mereka mempelajari kelemahan hukum yang ada di negara kita, sekaligus mental masyarakat kita, pejabat kita. Kalau pejabat kita itu mudah disogok, pasti akan jelas mulus mereka menindas kita melalui undang-undang yang ada. Ada selipan-selipan pasal-pasal ya. Satu kalimat saja itu bernilai miliaran rupiah. Nah, inilah kelemahan kita ini. Kelemahan kita itu di situ. Mudah terlena ya, dengan rayuan harta dunia. Lupa akan kawan-kawan kita, generasi kita, manusia lainnya di sekitar kita. Itu yang sering kita lupakan. Bahkan sejak dulu ya, karena aset yang berharga yang berupa buku-buku dan manuskrip kuno dirampas oleh Belanda, kita ditinggali ampasnya, ya maka hasilnya ya seperti ini. Menganggap bahwa dokumentasi kearsipan kita itu tidak begitu penting ya, padahal sebenarnya sangat penting. Nenek moyang kita dulu itu sudah benar-benar memikirkan masa depan kita saat ini. Tapi karena kedatangan penjajah yang akhirnya tak terduga, bukti-bukti itu dihilangkan semua. Ya gak semua sih, mayoritas ya dipegang oleh mereka. Dulu pada waktu Belanda berkuasa itu, setelah usai 1830 Pangeran Diponegoro Perang Jawa, itu dokumentasi yang ada di kiai-kiai, ajengan-ajengan Tubagus, guru-guru, tuan guru, tengku-tengku tuanku, itu semua dirampasi oleh
Belanda melalui kaki tangan mereka, termasuk diantaranya adalah Kapiten Arab. Kapiten Arab itu ya kelasnya sama seperti Kapiten Cina sebagai mata-mata Belanda untuk mengawasi kita. Kalau ada kiai ya malam hari ini didatangi oleh Kapiten Arab, ya Habib itu paginya langsung diciduk atau melalui kaki tangan centeng-centeng mereka dari kalangan saudara kita sendiri ya merampas bukti-bukti karangan atau manuskrip-manuskrip kuno yang kita miliki. Kalau tidak, kita akan diancam bunuh, dibakar rumah kita, pesantren kita, bunuh anak cucu kita, habisi semua. Gitu dulu itu, kejamnya seperti itu. Jadi alangkah kita ini alangkah kualatnya kita jika kita masih percaya ya dengan antek-antek penjajah yang masih bertahan sampai sekarang. Di antaranya adalah para tokoh pengubah sejarah. NO dirubah sejarahnya, Jatman dirubah sejarahnya, apalagi Wali Songo dirubah sejarahnya, dirubah silsilahnya. Ya. Lalu nanti semuanya, kalau kita tidak bergerak seperti ini, semuanya akan berubah. Bak neraka lah Nusantara ini. Rumah Ripah Loh Jinawe buat mereka, kita bak neraka di negeri kita sendiri. Tidak hanya neraka kehidupan dunia, tetapi juga nanti menghantarkan kita ke neraka kehidupan di akhirat. Karena apa? Banyak penyesat-penyesat yang menyesatkan kita, baik dari segi pemahaman duniawi ataupun ukhrawi kita. Itulah tadi pembelokan sejarah yang dilakukan oleh Khabib-Khabib atau klan Baalawi yang memang berlangsung sejak lama nih teman-teman ya. Dan bagi mukibin yang sudah lama mendengar hal tersebut, serasa sulit untuk mempercayai bahwa klan Baalawi itu bukan Dzurriyyah Rasulullah SAW ketika adanya tesis Kiai Haji Madzuddin Utsman Al-Bantani. Dan tadi kita sudah simak bersama bantahan dari Kiai Nur Ihya. Semoga video kali ini mencerahkan teman-teman semua dan memberikan manfaat yang positif bagi semuanya. Terima kasih selalu support Amanah Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.